Hai Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon dari perkantoran Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Ya, hari ini kita mau podcast ini bareng ibu yang cantik ya. Ada Ibu Elina Sari Nasution SP, Ibu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya, Dinas Lingkungan Hidup ya. Langsung aja kita sapa ini, sangat cantik ya, kita sapa aja. Halo Ibu. Halo. Sehat Ibu? Bang Kelvin, sehat alhamdulillah. Sehat Ibu ya, tetap cantik Ibu ya. Harus. Ibu, tema kita hari ini adalah meminimkan sampah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Ibu ya. Kita tahu saat ini kita akan merayakan Idul Fitri Ibu. Pasti kita juga ingin menginformasikan ke masyarakat, mengedukasi juga ke masyarakat bahwasannya tetap harus bisa mengolah sampah yang tepat Ibu ya. Karena semuanya juga udah diatur Ibu ya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah Ibu. Oke Ibu, Kelvin pengen nanya sama Ibu ini, apa sih sebenarnya manfaatnya dan pentingnya juga Bu untuk meminimkan sampah saat Idul Fitri Ibu? Baik Bang Kelvin, bahwa kita akan menghadapi perayaan akbar ya yang memang dirayakan oleh setiap umat muslim. Benar Ibu. Di Indonesia terkhususnya. Apalagi perayaan ini mengingatkan kita kepada apa yang dulu-dulu juga sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu berkunjung-kunjungan, bersilaturahmi. Benar. Itu Bang Kelvin sebenarnya. Nah, itu sudah tradisi dari setiap kita, bahwa berkunjung-kunjungan itu tentu ada sesuatu yang kita tawarkan kepada tamu kita, kan gitu ya. Benar Bu, pasti. Nah, apalagi dengan Idul Fitri ini momennya kita bersilaturahmi, tentu ada hidangan-hidangan, dan tentu di sini pertama hidangan yang barangkali cukup banyak. Benar. Nah, di samping itu juga tentu akan timbullah kemasan-kemasan yang apalagi zaman modern sekarang ini ya. Benar, Bu. Kita serba mau praktis sehingga banyaklah kemasan-kemasan yang praktis seperti plastik. Benar. Nah, seperti kemasan yang Styrofoam, lebih styrofoam yang lebih cepat lah, efisien gitu benar. katanya. Tetapi dengan hal seperti ini akan menimbulkan volume sampah. Benar. Yang tentunya semakin banyak. Nah, kenapa kita perlu kali menerapkan minim sampah ini? Untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama kelestarian lingkungan Indonesia gitu ya, dunia terumumnya. Benar. Gitu. Nah, kalau tema kita hari ini tentang meminimkan sampah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri Bu, ada dong pasti bagi acaranya Bu untuk meminimkannya gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya Bu untuk saat merayakan Idul Fitri tapi kita tetap minim sampah ini Bu? Ya, tentu kami sangat berharap kepada kita semua. Benar. Bahwa dalam perayaan Idul Fitri ini hendaknya kita menggunakan kemasan-kemasan yang bisa dipakai kembali atau didaur ulang. Benar, Ibu. Nah, ini bisa kita terapkan seperti zaman-zaman dulu kembali nih Bang Kelvin. Contoh, kita masih pakai keramik, kita pakai kaca ya, kemasan-kemasan kaca. Ini artinya bisa kita pakai kembali. Kita bisa daur ulang. Nah, memang era modernisasi sekarang tidak menutup daripada kemungkinan kita menggunakan yang lebih praktis gitu ya, sehingga inilah yang mengakibatkan volume timbulan sampah. Nah, kami juga berharap kita yang mudik-mudik ini juga pakai juga kemasan yang bisa dipakai kembali. Benar, Ibu. Contoh seperti kalau kita pakai plastik ya, kemasan plastik itu pakailah maunya yang dari kain gitu. Kemudian kalaupun kita pakai tumbler seperti itu untuk minuman kita di perjalanan. Dan juga tentu kalau bisa nih kami menghimbau kepada kita semua untuk apapun barang yang kita pakai, pakailah kemasan yang bisa kita pakai kembali gitu. Sebenarnya nggak masalah Ibu ya kalau pakai yang praktis-praktis juga masalah. Nggak masalah. Asal ingat ya Bu ya. Asal ingat. Jangan sembarang buang gitu ya Bu ya. Jangan sembarang buang. Kemudian juga lakukanlah pemilahannya. Pemilahan. Nah, ini Bu. Ada jenis-jenis sampahnya dong berarti ya Bu ya. Ada. Kalau boleh tahu gimana tuh Bu jenis-jenis sampah sebenarnya Bu? Biar masyarakat juga tahu oh ternyata kalau jenis sampah ini harus di sini gitu ya. Dari sampah yang ini boleh nggak apa-apa bakar apa namanya larut gitu dengan tanah biasanya ada gitu Bu ya. Iya, benar. Jadi sekarang ini kan masih dalam tahap
masyarakat itu berpikir bahwa kita membersihkan sampah dengan menempatkannya di dalam tong sampah, tapi masih tercampur nih Bang Kelvin. Benar-benar. Nah, sekarang sudah ada metode Bang Kelvin bahwa sampah itu sebenarnya berkah. Kenapa berkah? Iya. Kenapa berkah? Jadi berkah itu bisa kita jadikan duit kembali. Bisa jadi duit kembali ya? Bisa. Gimana tuh caranya? Nah, caranya dengan kita memilah. Ya, kita pilah sampah. Artinya kalau kita memang secara modernisasinya kita mau yang praktis, pakai kemasan plastik, tapi pilah sampahnya. Nah, plastik ini masih bisa kita daur ulang. Nah, ini punya nilai ekonomi Bang Kelvin. Benar. Iya, jadi kemudian pisahkanlah sampah organik dan anorganik. Yang mana organik ini adalah sampah yang membusuk. Ini sebenarnya bisa kita jadikan pupuk. Benar. Atau katakanlah mau praktis juga ibu-ibu yang mau dibuang ke tempat sampah yang akan diangkut petugas sampah, tapi tolong sampah yang masih bisa didaur ulang kita pisahkan. Ini akan menjadi nilai ekonomi. Ada kok penampungnya sekarang. Nah, gitu dia. Jadi ya, artinya kalau bisa kita memilah justru keuntungan sama kita Ibu ya? Ya, keuntungan Bang Kelvin, untung sekali. Dan juga kami di sini menghimbau juga kepada kita semua untuk seperti perayaan sholat ya. Benar. Pas di sholat Idul Fitri di lapangan, kita juga menghimbau kepada masyarakat tidak usah lagi pakai koran gitu lapisnya, tetapi bawalah yang bisa dipakai ulang kembali. Contoh sejadah kita yang dari kain atau apa. Nah, ini untuk melindungi sebenarnya bumi kita dari kerusakan gitu. Dan juga apa namanya pemakaian yang plastik ini kan sangat sulit didaur ulang oleh tanah, oleh bumi kita gitu Bang Kelvin. Nah, Kelvin tadi sempat baca sedikit Ibu untuk narasi kita itu ada tentang cara menerapkan hantaran minim sampah. Dan ada juga cara menerapkan zakat minim sampah. Sebenarnya apa sih Bu itu? Oke. Nah, hantaran ini kan ya kita sekarang ini kita kenal dengan namanya hampers ya. Benar. Jadi anak-anak muda itu kenalnya dengan hampers. Hampers. Nah, tapi tidak anak muda saja loh yang menerima bingkisan, yang tua-tua juga. Tapi kami berharap kepada semua pengelola atau pengusaha, coba kita mulai dari momen Idul Fitri ini, kita mulailah bijak dalam mengelola sampah. Artinya kalau bisa, pergunakanlah kemasan-kemasan yang bisa dipakai kembali dalam hantaran tadi. Benar. Ya, contoh misalnya kalau kita mau ngasih hampers kue, ya kasih aja dengan toples-toplesnya gitu kan, yang terbuat dari kaca. Nah, ini kan bisa dipakai kembali ya. Benar Ibu. Nah, kemudian juga seperti zakat tadi kata Bang Kelvin, kayak mana sih Bu zakat itu yang minim sampah? Ya, kalau bisa nih panitia zakat itu memang ini agak di luar dari kebiasaan, tapi kenapa kita tidak memulai? Benar. Gitu ya, kita memberikan sembako contohnya itu dengan kemasan yang bisa dipakai kembali oleh si pemanfaat tadi, oleh si penerima zakat. Atau barangkali suatu masjid punya panitia, Bu kembalikan lagi lah tempat ininya tadi tempat sembakonya contoh. Tapi ini kan jarang terjadi. Kalau bisa pakai kembali oleh si pemanfaat gitu. Benar. Nah, ini luar biasa ya untuk masyarakat luas Deli Serdang. Tadi ada poin yang menarik dari Ibu, bahwasannya kalau kita bisa memilah sampah aja Bu, justru malah keuntungan bagi kita ya. Nah, jadi ibu-ibu terkhusus saya di rumah ya, bapak-bapak juga nggak harus ibu-ibu deh semua yang nonton kita. Jadi mulai sekarang lebih tahu lagi cara memilah sampah yang baik, dan itu justru malah jadi keuntungan gitu buat kita ya Ibu. Nah Ibu, buat masyarakat Deli Serdang ini Bu, terkhususnya yang nonton kan bakalan mudik ini Bu. Kira-kira ada nggak sih tips dari Ibu untuk mudik tapi minim sampah? Jadi kepada masyarakat yang akan mudik, terkhusus masyarakat Kabupaten Deli Serdang, kami menghimbau untuk mudik dengan minim sampah. Artinya apa Bapak Ibu? Kita melakukan mudik ini, tips-tipsnya contoh, kalau kita mau minum, kita pergunakan tumbler, kemudian kita membawa bekal kita dengan seperti keranjang yang bisa kita pakai kembali, kemudian sampah letakkanlah di dalam satu wadah di dalam kendaraan kita, supaya nanti kita tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga kami berharap kepada pengelola-pengelola terminal, persiapkanlah tempat-tempat sampah
di area-area yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian juga tipsnya satu lagi, waktu kita melaksanakan sholat Idul Fitri, tolong Bapak Ibu jangan pergunakan lagi kertas koran, ataupun kalau kita pergunakan dikumpul kembali, letakkan di tempatnya, supaya apa? Secara estetikanya juga kita lihat bersih dan nyaman. Tentu kita juga akan senang menghadapi Idul Fitri ini. Oke, luar biasa dari Bu Elina Sari. Jadi intinya ketika kita memang bisa menggunakan wadah yang memang bisa dipakai kembali, itu lebih bagus lagi Bu ya, lebih menghemat lagi, namanya sampah. Nah, meminimkan sampah. Jadi kita lebih sadar diri lagi akan bahayanya sampah ya Bu sebenarnya. Karena kalau udah banyak sampah Bu, pasti udah banyak bakteri Bu ya, dan banyak penyakit ya Bu. Iya. Kalau kita mungkin daya tahan tubuh kita mulai kuat gitu. Tapi bagaimana dengan si kecil Bu ya? Si kecil, nah, itu atau yang orang-orang tua lansia. Benar. Gitu ya. Nah itu jadi ini video kita mengedukasi lagi buat sahabat Deli Serdang agar lebih meminimkan sampah lagi sebelum pergi mudik, dan jangan lupa kalau mudik ya tutup kunci rumahnya Bu ya. Oh rumahnya iya, jangan nanti ikut diangkut dengan pemuda sampah ya. Benar. Nah, fokus ke sampah tapi rumahnya nggak dikunci gitu ya. Nah, itu luar biasa. Oke, Ibu luar Boleh biasa. satu lagi. Boleh Bu, silakan Ibu, silakan. Mungkin saya tadi ada terlupa sedikit untuk pengelola tempat-tempat hiburan. Kami juga berharap setiap pengelola juga ikut berperan serta dalam pengelolaan minim sampah pada Lebaran ini, karena kita tahu pengunjung daripada pengelola hiburan, tempat-tempat hiburan itu pasti akan membludak Bang Kelvin benar, Ibu. di Lebaran ini karena kita cuti panjang nih. Benar. Nah, untuk menyediakan tentunya tempat-tempat sampah, dan kemudian tempat sampah ini dibedakan Bapak Ibu warnanya supaya pengunjung bisa mengetahui bahwa mereka secara tidak langsung telah melakukan pemilahan sampah. Benar. Kemudian pada tenan-tenan juga yang berada di lokasi tempat-tempat hiburan tadi, agar juga disosialisasikan untuk menyediakan kemasan-kemasan yang bisa didaur ulang. Nah, ini luar biasa. Karena apa? Mungkin kita yang pergi ke tempat wisata umum biasanya Bu berpikiran bahwasannya kan ada tukang sampahnya gitu ya Bu. Iya. Jadi sembarang aja buang sampah gitu, dan banyak mengkontribusikan sampah. Jadi sebenarnya jadi lebih bijak lagi, kita lebih sadar diri lagi akan tentang meminimkan sampah. Nah, luar biasa hari ini ya. Oke Bu, terima kasih Bu Elina Sari ya. Iya. Wah, cantik banget Ibu. Oh, terima kasih. Terima kasih buat waktunya udah datang podcast Pak kita. Kelvin juga ganteng loh. Sudah hadir di podcast kita Ibu. Kita tunggu dengan tema-tema yang berikutnya Ibu. Oke, luar biasa buat masyarakat Deli Serdang. Jangan lupa juga like, komen, dan share channel Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin mewakili Ibu Elina Sari dan seluruh kru yang bekerja. Sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bye bye.